Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisnawati, mahasiswi Kesehatan Masyarakat semester 5, konsentrasi Kesehatan Reproduksi dari kelas AKM 5. Video ini saya buat guna memenuhi mata kuliah manajemen bencana. Yang akan saya bahas dari video ini ialah mengenai isi film dokumenter yang berjudul Poisoned Waters atau air beracun. Alasan saya memilih video ini yaitu untuk melihat dengan sesama mengapa Amerika telah gagal begitu lama selama 3 dekade setelah Undang-Undang Air Bersih yang dimana untuk membersihkan saluran air negara. Dan di sini juga saya berbicara tentang produksi industri yang dimana itu adalah limbah industri. Untuk klasifikasi jenis bencananya yaitu hampir 3 dekade setelah Kongres mengesahkan Undang-Undang Air Bersih, kontaminasi air masih terkait dengan meningkatnya tingkat kanker dan autisme. Pencemar terus menuangkan racun seperti limbah pertanian skala industri, dioksin, dan racun baru dari gaya hidup modern kita ke muara kita, menghancurkan ekosistem, menipiskan stok ikan, dan mengganggu mata pencaharian. Beberapa dari senyawa ini terlalu baru untuk menjadi ilegal atau memiliki efek yang terus-menerus dan bertahan lama terhadap lingkungan. Penyebab kejadian bencana dari perairan beracun atau poisoned waters memperingatkan bahwa Puget Sound dan Teluk Chesapeake adalah burung kenari di tambang batubara yang menandakan kehancuran seluruh saluran air di seluruh dunia. Polutan dari industri dan pertanian mengalir ke sumber air tanpa pengawasan dan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki terhadap kehidupan liar setempat. Pembunuhan ikan, zona mati, dan mutasi hewan mengancam kelangsungan ekosistem laut kita. Terlebih lagi, efek air pada hewan merupakan indikator efek jangka panjangnya pada manusia, dan itu tidak terlihat bagus. Katak telah ditemukan dengan 6 kaki, ikan dengan organ interseks, dan kehidupan air lainnya telah menunjukkan mutasi aneh lainnya. Masalah ini tidak terbatas pada Puget Sound dan Chesapeake. Mereka terjadi dalam skala global. Lebih dari 70% planet kita tertutup air, tetapi hanya sekitar 1% yang merupakan air tawar yang dapat diminum. Kekeringan selama beberapa dekade di Australia dan Afrika mengancam untuk membuat daerah-daerah yang sebelumnya berpenduduk di planet kita menjadi tidak layak huni. Perang air diprediksi akan meningkat di seluruh dunia dalam beberapa tahun ke depan. Kita tidak bisa lagi membiarkan air tawar yang kita miliki tetap tercemar dan berbahaya untuk dikonsumsi. Kebiasaan konsumsi kita adalah satu tempat di mana kita semua dapat membuat perbedaan dan membantu meningkatkan kesehatan saluran air dunia. Konsumen dapat dengan mudah mengganti bahan kimia yang kurang kuat untuk perawatan dan pembersihan harian. Gerakan organik yang berkembang telah menyediakan berbagai pilihan tersebut. Pertumbuhan populasi dan belanja konsumen di seluruh dunia telah meningkat secara eksponensial dalam beberapa dekade terakhir, dan jumlah uang yang dihabiskan di tingkat rumah tangga telah meningkat 4 kali lipat sejak tahun 1960. Kita harus sadar tentang apa yang kita beli, kemana sampah kita buang, dan bagaimana kita melindungi daerah aliran sungai dan muara kita. Untuk deskripsi dari kejadian bencana ini, yaitu film dokumenter tersebut menjelaskan bagaimana bahan kimia dalam produk yang kita beli berkontribusi terhadap toksisitas dalam air kita, dan bagaimana kita semua memiliki tanggung jawab untuk membuat keputusan pembelian yang ramah lingkungan. Film dokumenter yang dipandu oleh koresponden veteran Hendrik Smith merinci kerusakan lingkungan di Puget Sound dan Chesapeake Bay, dan bagaimana kerusakan tersebut memengaruhi kesehatan orang Amerika. Kita semua harus bertanggung jawab atas kebiasaan membeli kita, yang secara langsung berkontribusi pada pencemaran daerah aliran sungai yang berharga ini. Produk pribadi seperti krim wajah, deodoran, obat resep, dan pembersih rumah tangga turun ke saluran pembuangan dan akhirnya masuk ke daerah aliran sungai dan air minum kita. Gubernur Washington, Chris Gregory, mengatakan dalam film itu bahwa 150.000 pon racun yang tidak diobati atau dibuang ke Puget Sound setiap hari. Kami pikir sepanjang jalan itu Puget Sound seperti toilet. Apa yang Anda masukkan, Anda keluarkan. Kami sekarang tahu itu tidak benar. Ini seperti bak mandi, apa yang Anda masukkan tetap di sana, katanya. Sekian review film dari saya mengenai film Poisoned Water atau air beracun. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.